Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini PAUD akan mencoba memberikan pelajaran kepada kalian mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan mempelajari bagaimana keteladanan mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sebagai pematung dan Nabi Ismail yang menghadapi cobaan yang ketika itu Allah memerintahkannya untuk disembelih. Nah, untuk itu kita akan mempelajari semua hal yang berkenaan dengan hal itu. Namun, sebelum kita mempelajari semua itu, kalian harus tahu bahwasanya mengapa kita harus mempelajari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya dengan beberapa alasan bahwa agar kita meyakini apa yang kita pelajari selama ini, kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan kisah yang benar-benar ada sebagaimana diutarakan di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga dapat mengambil hikmah dan kalian bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada kali ini kita akan membahas pertama kali mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalian sudah banyak mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang digelari dengan Abul Anbiya, yaitu seorang nabi yang memiliki banyak keturunan seorang nabi. Bahkan perlu kalian ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang anak yang dua-duanya menjadi seorang nabi. Yaitu nabi siapa? Siapa yang bisa menunjukkan atau menyebutkannya? Ya, betul. Yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kedua-duanya ini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki perilaku yang baik, sopan santun yang baik, dan budi pekerti yang baik. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa meneladani sikap-sikap teladan mereka. Nah, kita kembali kepada pembahasan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang lahir di daerah Babilonia. Ayahnya bernama Azar. Azar ini adalah seorang pembuat patung, di mana ketika itu Azar bekerja sebagai pematung hebat untuk Raja Namrud. Kalian harus tahu bahwa Raja Namrud adalah raja yang berkuasa ketika itu, di mana masyarakat di sana harus tunduk dan patuh kepada Raja Namrud. Tidak boleh tidak, bahkan yang lebih hebatnya lagi, Raja Namrud itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi masyarakat Babilonia ketika itu, selain harus patuh dan tunduk kepada Namrud, mereka pun dipaksakan untuk menyembah Raja Namrud. Luar biasa. Engkau, wahai Namrud yang agung. Begitulah Namrud, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan ingin disembah oleh para pengikutnya. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nabi Ibrahim itu digelari dengan Abul Anbiya. Mengapa digelari Abul Anbiya? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya dari para nabi. Nabi Ibrahim seperti PAUD bilang tadi memiliki dua orang anak yang dua-duanya menjadi nabi. Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Yang sudah PAUD sebutkan tadi. Siapa tadi? Ya, anak Nabi Ibrahim yang dua-duanya menjadi seorang nabi adalah Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada suatu hari, Raja Namrud mengumpulkan para tukang sihirnya untuk meramal apakah kekuasaannya sebagai seorang raja akan berlangsung lama. Namun ketika itu ada beberapa dari penyihir yang mengutarakan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Namrud. Akhirnya Namrud ketika itu memerintahkan kepada seluruh masyarakatnya agar membunuh bayi yang lahir ketika itu. Saat ini, semua bayi laki-laki di Babilonia harus dibunuh. Semuanya. Nah, Azar selaku orang tua dari Nabi Ibrahim sangat khawatir karena cintanya dia kepada bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Apa yang dilakukan oleh Azar? Azar memindahkan Nabi Ibrahim yang masih di dalam kandungan beserta ibunya ke tempat yang jauh dari kekuasaan Raja Namrud, hingga Nabi Ibrahim lahir di sana.
Ibrahim kecil merupakan sosok yang cerdas dan sangat berperilaku yang baik. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada ayahnya mengenai ketuhanan yang sebenarnya, bertanya kepada ibunya, namun ibunya sangat mengkhawatirkan dengan kondisi Nabi Ibrahim yang senantiasa bertanya mengenai ketuhanan. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim menyangka bahwa bulan itu adalah Tuhannya. Namun ketika bulan itu hilang, Nabi Ibrahim berpendapat bahwa itu bukan Tuhannya, karena Tuhannya tidak akan hilang. Begitu juga ketika melihat bintang, matahari, dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim merasa bahwa itu adalah bukan Tuhannya, karena Tuhan yang sebenarnya tidak akan hilang. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim berkeyakinan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Esa. Lalu bagaimana mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengetahui bahwa apa yang mereka sembah bukan merupakan Tuhan yang sebenarnya, Nabi Ibrahim coba memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Namun Nabi Ibrahim ditolak oleh ayahnya, karena ayahnya merasa bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang sangat mengkhawatirkan tentang apa yang dia nyatakan tersebut. Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhan yang dia sembah atau yang mereka sembah dan Namrud sembah merupakan Tuhan yang sesat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berinisiatif untuk menyadarkan masyarakat Babilonia ketika itu. Nah, kebetulan ketika itu masyarakat Babilonia memiliki satu tradisi, memiliki satu kebiasaan untuk pergi berhijrah, untuk pergi berburu ke dalam hutan untuk merayakan pesta dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim ketika itu tidak mau ikut. Nabi Ibrahim berusaha untuk tinggal di kampungnya sendiri. Kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua patung-patung yang ada dan hanya menyisakan satu patung saja. Dan ketika Raja Namrud bersama bala tentaranya datang, begitu kagetnya ketika melihat semua patung-patung yang ada di sana hancur. Dan Namrud tentu saja curiga kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud. Kata Namrud, "Ya Ibrahim, pasti ini kerjaanmu." Namun ketika Nabi Ibrahim membalikan pertanyaannya, kata Nabi Ibrahim, "Bagaimana aku akan menghancurkan? Kenapa kau tidak tanyakan saja kepada patung yang besar yang terbukti bahwa patung yang besar itu yang memegang kapak tersebut?" Namun raja pun marah, karena menurut raja bagaimana aku akan bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak. Lalu Nabi Ibrahim membalikan. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana Raja Namrud akan menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemarahan Namrud pun memuncak hingga memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup. Kaukah yang telah membawa agama baru dan Tuhan baru?
Kaukah yang telah menghina rakyat Babilonia dan juga para tuhannya? Apakah kau juga yang telah meragukan kekuasaan dan ketuhananku? Jawab! Hah? Aku hanyalah seorang utusan Allah, dan aku hanya menyeru kepada kebenaran yang diperintah oleh Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Sehebat apa dia? Katakan! Tuhanku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya itu? Aku pun dapat melakukannya. Pengawal, berikan aku 2 orang sekarang juga. Siap! Ini mereka yang mulia. Bunuh yang di sebelah kananmu. Ampuni hamba. Sekarang, biarkan yang satunya pergi. Beri hadiah untuknya agar dia menikmati kedermawananku. Beribu-ribu terima kasih untuk engkau, wahai Namrud yang agung. Engkaulah Tuhan kami. Saksikan itu, Ibrahim. Aku bisa memberikan hidup kepada seseorang dan mengambilnya dari orang lain. Kini coba kau terbitkan matahari di sebelah barat, sebagaimana Tuhanku telah menerbitkannya di sebelah timur setiap pagi. Kau masih juga meragukan ketuhananku. Beraninya kau menghinaku, Ibrahim. Aku tidak bermaksud menghina. Jika kau memang Tuhan, kau pasti bisa melakukan apa yang kukatakan. Kurang ajar. Kau pantas disiksa. Pengawal, bakar dia. Bakar saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ketika kayu bakar itu sudah mulai terbakar dengan api yang besar, maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api tersebut. Mereka tertawa gembira. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah tiada dan telah wafat dibakar. Namun subhanallah, Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim di dalam kobaran api tanpa mengalami luka dan cacat sedikit pun. Ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Nah, anak-anak semua, dari cerita yang Pak Ud sampaikan ini, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki sopan santun yang tinggi, memiliki budi pekerti bahasa yang baik, memiliki kecerdasan, dan Nabi Ibrahim juga adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat tidak mempan dibakar. Dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkan apa yang Pak Ud ceritakan di dalam kisah ini, karena kisah ini juga mengandung beberapa hikmah yang dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Lihat Nabi Ibrahim yang tidak melawan terhadap orang tuanya, sopan santun dia dalam berbahasa, dan mampu berpikir dengan hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal-hal yang terbaik buat diri kalian, dan kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang patut disembah dan diibadahi. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ingat, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Di akhir video ini, Pak Ud akan sisipkan tugas yang harus kalian selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.